Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, biarlah Tuhan mempersatukan kita semua lewat persekutuan doa pagi ini. Kita akan memulai persekutuan doa pagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara menyanyikan sebuah lagu, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sungguh baik. Engkau telah menyertai kami sepanjang perjalanan umur kami. Menyertai kami ketika masa-masa yang menyenangkan, tetapi juga pada saat-saat yang berat. Pada hari ini, Engkau menyediakan bagi kami pagi yang baru. Dan kami yakini bahwa Engkau telah menyediakan begitu banyak juga kebaikan-kebaikan-Mu untuk kami, yang akan kami nikmati. Seperti juga yang Engkau sediakan bagi kami lewat persekutuan doa pagi ini. Kami akan mendengarkan kesaksian dari Alvin, anakmu yang telah melewati bagian yang tidak mudah dari kehidupannya. Biarlah Engkau memberkati Alvin, tetapi juga lewat Alvin, lewat kesaksian Alvin, kami boleh mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan doa pagi kami ini, dari permulaan sampai akhir, hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari Alvin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Shalom kepada saudara-saudara terkasih. Nama saya Alvin, anggota GKI Gading Indah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman saya menghadapi kepergian kedua orang tua saya pada masa pandemi pada tahun 2021. Sedikit mengenai keluarga kami. Saya anak tunggal, jadi saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Dari saya lahir sampai mereka meninggal. Saya panggil ayah saya papi, saya panggil ibu saya mami. Lalu mereka berdua kegiatannya berdagang di ruko. Saya karyawan swasta. Lalu hubungan saya dengan orang tua, jadi orang tua saya itu saya sangat sayang kepada saya. Mereka cukup agak manjain saya. Jadi selama ini saya kurang terlibat dalam hal-hal pekerjaan rumah untuk membayar tagihan dan sejenisnya. Jadi apa-apa mereka yang kerjakan gitu. Untuk dari saya sendiri terhadap mereka, jujur saya merasa agak kurang banyak komunikasi. Kalau ada waktu kosong, saya lebih suka berdiam diri di kamar untuk main komputer gitu. Kalau
pun bicara juga seperlunya. Jadi ya. Lalu dalam menghadapi pandemi, kami sekeluarga lebih cenderung ke meremehkan, tapi bukan meremehkan yang seperti pergi ke tempat-tempat umum tanpa masker, tanpa khawatir, lebih ke bahwa kami nggak akan kena lah, karena kami juga jarang pergi kemana-mana, kalaupun harus pergi selalu pakai masker, jadi kami yakin bahwa kami nggak akan terjangkit COVID, seperti itu. Nah, karena itu pada bulan Juni 2021 ibu saya mengalami gejala, jadi sesak nafas, kalau mau jalan agak berat, naik tangga udah susah. Tapi karena yakin bahwa nggak kena, jadinya belum ada kepikiran bahwa itu COVID. Tapi setelah berapa lama semakin parah gejalanya, akhirnya tes antigen dan ternyata benar COVID. Mami saya COVID, papi saya juga ikut kena, karena kan tidurnya satu kamar. Nah, itu mereka pagi-pagi tes antigen, lalu siangnya mereka memutuskan untuk isolasi di ruko tempat mereka dagang. Jadi saya tinggal di rumah. Lalu sorenya, malamnya, kondisi mami saya semakin lama semakin memburuk. Lalu oksigen dalam darahnya 60%. Lalu papi saya juga bingung mau bagaimana. Kondisi pada saat itu rumah sakit sangat-sangat susah, sangat penuh, fasilitas kesehatan sangat penuh. Jadi papi saya juga bingung. Saya juga setelah dapat kabar itu juga panik. Saya merasa sangat khawatir, langsung kepikiran hal-hal yang negatif. Kepikiran bagaimana kalau nanti mami meninggal, bagaimana kalau nanti kehidupan kedepannya bagaimana. Saya merasa khawatir, saya merasa putus asa. Saya ingat pada malam itu saya nggak bisa tidur karena dada saya sakit, karena terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Sangat putus asanya sampai sakit fisikal. Saya juga terus minta mohon sama Tuhan, tolong mami saya, Tuhan, sepanjang malam. Saya ingat saya nggak tidur sampai tengah malam, baru lewat dari jam 12 baru saya bisa tidur. Lalu paginya dapat kabar dari papi saya bahwa ternyata mami sudah dapat rumah sakit. Jadi tengah malam papi saya keliling-keliling rumah sakit, dan untungnya dapat. Jadi mami saya udah dipasang oksigen dari rumah sakit. Saya juga jadi lega. Saya seperti mukjizat bahwa masih ada rumah sakit yang mau menerima mami saya. Saya juga merasa bersyukur. Lalu papi saya juga ikut dirawat di rumah sakit itu. Lalu saya diminta untuk nganterin baju dan perlengkapan kebutuhan mereka. Lalu saya jadi selama beberapa hari bolak-balik rumah ke rumah sakit. Tapi setelah beberapa hari, karena seringnya ke rumah sakit, jadi saya ikut kena gejala COVID, dan setelah saya tes dan benar saya kena COVID juga. Tapi satu hari setelah saya menerima hasil COVID, kondisi papi saya mulai down.
kadar oksigennya sampai 30%, itu jauh di bawah batas kematian. Harusnya ya langsung dirujuk ke ICU, cuma kondisi rumah sakit pada saat itu ICU-nya penuh, jadinya nggak bisa. Maka beberapa saat kemudian saya meninggal. Karena itu juga kondisi mami saya juga jadi drop. Saya dapat kabar itu langsung pergi ke rumah sakit, langsung mengurus kematian papi saya. Itu juga pengalaman pertama juga bagi saya. Tapi untungnya saya dapat support dari satu pihak, teman-teman dari papi saya, dari mami saya. Mereka kasih arahan bagaimana langkah-langkah yang harus saya hadapi, yang saya lalui. Lalu juga saya dapat support dari gereja. Saya ingat pada malam itu pendeta Setira menelpon saya tengah-tengah malam. Lalu proses pemakamannya juga dibantu dari keluarga besar, dari keluarga adiknya mami, dibantu juga dari gereja lamanya papi, itu gereja GKI Halimun, lalu juga dibantu oleh dari Tabita. Itu juga saya merasa bersyukur bahwa pemakaman juga dapat berlangsung dengan lancar, mengingat kondisi tempat pemakaman juga sangat-sangat susah karena tingkat kematian penduduk pada saat itu juga sangat-sangat tinggi. Makanya saya juga sangat bersyukur bisa berjalan dengan lancar. Lalu setelah pemakaman, kondisi mami mulai membaik. Saya ada sempat bilang ke mami bahwa saya bangga sama papi karena dia orang baik, jadinya dia suka menolong teman-temannya yang susah. Makanya teman-temannya juga meneruskan kebaikannya kepada saya, membantu saya pada saat saya susah. Jadi saya berjanji ingin hidup menjadi orang baik juga yang suka membantu orang yang susah. Mami minta itu juga bilang bahwa dia juga bangga sama saya. Saya juga terharu jadinya pada saat itu. Jadi setelah pemakaman ada beberapa hari kondisi mami juga baik, tapi entah kenapa tiba-tiba drop juga kondisi, keadaannya mirip seperti papi, tiba-tiba drop. Lalu pada saat ingin dimasukkan ke ICU juga masih penuh, jadinya nggak bisa. Tapi saat itu pas dapat kabar saya sudah tahu hasil akhirnya, saya juga jadi sudah ikhlas. Dan benar saja tidak lama kemudian mami meninggal. Pada saat itu saya juga masih kena COVID dan kondisi saya juga memburuk. Jadi saya ada batuk yang keras, dan didiagnosa sama dari rumah sakit setelah ronsen katanya ada pneumonia. Jadi saya isolasi di rumah, dan proses pemakamannya saya serahkan sama adiknya mami, om saya, dibantu juga dari GKI Halimun dan Tabita. Sekarang setelah lebih dari setahun ditinggal orang tua saya, terus setahun juga hidup sendiri, saya bisa mengapresiasi ulang pengorbanan dan jasa dari orang tua saya dalam membesarkan saya.
Jadi di tengah kehidupan yang tidak menanti, tidak pasti, tidak menentu, orang tua saya tetap mau sepenuhnya mendukung saya dalam mengejar mimpi saya. Eh, Pasti saya juga tahu pasti mereka mengalami merasa khawatir apakah mereka bisa membesarkan saya dari sekolah sampai pendidikan yang tinggi-tingginya, setinggi-tingginya, karena pada saat itu juga keadaan ekonomi juga tidak menentu. Tapi mereka selama ini tidak pernah memperlihatkan kekhawatiran itu kepada saya. Makanya saya merasa mereka sangat kuat. Tapi juga saya tahu yang bisa menguatkan mereka hanya dari Tuhan. Mereka juga selama hidupnya sangat percaya sama Tuhan juga. Jadi saya yakin Tuhan yang menolong kami sekeluarga sampai akhirnya. Sekarang saya tinggal sendiri di rumah, kadang-kadang merasa sepi, kadang-kadang teringat saat-saat mereka masih hidup, kadang-kadang terputar kembali saat-saat akhir mereka. Tapi dibanding kesedihan, sekarang yang saya rasakan lebih ke rasa terima kasih kepada orang tua saya atas segala apa yang mereka sudah berikan kepada saya, kasih sayang, fasilitas, lalu pelajaran hidup, dan semuanya yang telah mereka berikan kepada saya. Jadi saya juga saya juga tahu bahwa hidup saya juga akan terus berlanjut, jadi tidak bisa terus bergumul di kesedihan terus-terusan. Saya akan bawa apa yang sudah mereka berikan kepada saya sebagai bekal untuk kehidupan saya di kedepannya. Saya sangat bersyukur sama Tuhan sudah memberikan orang tua yang baik bagi saya dari diri mami dan papi saya. Saya juga terima kasih sama keluarga, sama teman-teman dari pihak papi dan mami dan teman saya juga, lalu kepada gereja yang sudah mensupport saya. Saya yakin kalau tidak ada support dari semua pihak tadi, saya tidak bisa melewati semua ini. Pada akhirnya saya seperti yang saya janjikan kepada mami saya akan berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang suka menolong orang. Tapi saya tahu itu sangat susah. Karena itu saya akan terus memohon pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, minta kekuatan agar saya dapat terus saya bisa hidup menjadi orang yang baik dan bisa memenuhi janji saya sama mami. Demikian sedikit sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan kesaksian dari Alvin, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapak, Alvin boleh berbagi dengan kami. Kami percaya lewat kesaksiannya, Tuhan memberikan banyak sekali
pelajaran dan kekuatan baru bagi kami. Tetapi juga lewat firman yang akan kami dengarkan sebentar. Karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami boleh ditolong untuk memiliki pengertian yang benar. Bagaimana seharusnya kami menyikapi setiap bagian dari kehidupan kami, terutama pada bagian-bagian yang sangat berat untuk kami tanggung. Biarlah lewat hamba-Mu ini, Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan satu ayat saja. Diambil dari Mazmur 107 ayat 1. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah mendengarkan kesaksian dari Alvin. Dan menurut saya, kita mestinya setuju kalau yang dikatakan atau yang dialami oleh Alvin itu adalah peristiwa yang luar biasa. Saudara-saudara, Alvin tadi katakan bahwa ketika COVID mengganas ya pada tahun yang lalu, terutama ketika Delta menyerang kita, memang mereka berjaga. Ya, mereka tidak kemana-mana katanya. Mereka melakukan prokes ya yang ketat, jaga kesehatan, sambil berpikir mereka nggak akan kena lah, ya mereka tidak akan kena kok, apalagi mereka sudah berjaga, ya mereka tidak sembarangan. Jadi Alvin memakai bahasa agak menyepelekan dalam pengertian nggak mungkin kena lah karena tuh sudah berjaga-jaga, ya. Tapi kemudian ternyata mereka kena juga. Ketika si Mami mulai batuk-batuk, kata Alvin, yang kemudian disusul oleh papinya, ya, mereka juga kelihatannya masih berpikir pasti nanti sembuh, ya. Perasaan mulai menjadi tidak nyaman, mulai ada kelihatan rasa takut, ya, waktu maminya mengalami sesak napas, ya. Dan keadaan mulai semakin mulai dirasa mengancam, ya. Ketika saturasi oksigen makin rendah, ya. Sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Dan pada akhirnya perasaan takut, perasaan cemas mulai muncul ketika akhirnya keadaan memburuk. Ya, ketika akhirnya papinya drop. Ya, harus masuk ICU. Tapi karena ICU penuh, tidak bisa dirawat secara seharusnya, ya, akhirnya kemudian papinya pergi. Saudara-saudara, pada waktu itu mungkin pemikirannya masih papi pergi, tapi mami masih bisa tertolong. Apalagi kemudian kan memang maminya membaik. Tetapi akhirnya saudara-saudara, maminya juga harus pergi. Karena seperti papinya, ketika drop, ruang ICU penuh, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang seharusnya. Dan saudara-saudara, di dalam keadaan yang masih sakit, ya, karena kemudian Alvin juga kena, saudara-saudara, dia harus mengurus kedua orang tuanya yang meninggal.
Saudara-saudara, apakah Alvin berdoa ketika menghadapi keadaan itu? Iya, di dalam kesaksian tadi dia katakan itu. Dia minta pertolongan Tuhan untuk mami papinya. Ya, dia katakan ketika dia merasa sudah tentu saja takut ya, merasa sesak. Dia berdoa supaya Tuhan menolong orang tuanya. Tapi saudara-saudara, ternyata mereka kemudian akhirnya meninggal. Si mami akhirnya menyusul suaminya, menyusul papinya, dan yang tertinggal anak sematawayang, seorang diri di rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang kemudian goyah ketika mengalami keadaan yang serupa dengan Alvin. Tidak sedikit orang yang kemudian goyah, yang kecewa, yang marah kepada Tuhan. Dan bahkan kemudian akhirnya undur, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, Alvin dan keluarganya bukan orang yang jauh dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Alvin adalah pemuda yang aktif dalam paduan suara di gereja, juga melayani sebagai prokantor. Dan saya tahu orang tuanya yang membawa, yang mendorong anak ini untuk aktif di gereja. Orang tuanya adalah orang tua yang setia berbakti. Dan seperti yang disaksikan oleh Alvin, papinya itu adalah orang yang baik. Papinya itu punya banyak sekali teman-teman di gereja. Sering menolong teman-temannya. Tetapi dalam kesaksian Alvin, saudara-saudara, sekalipun Alvin satu kali pun saya tidak mendengar Alvin mengatakan kekecewaan atau marah kepada Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen. Apalagi yang hidup percayanya seperti Alvin dan keluarganya. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian komplain, kemudian marah kepada Tuhan ketika mengalami apa yang seperti dialami oleh Alvin. Tetapi Alvin satu kali pun tidak pernah saya mendengar dari kesaksiannya itu dia mengecam, dia mengatakan kecewanya kepada Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara, berulang-ulang kali Alvin mengatakan bersyukur pada Tuhan. Berulang kali dia katakan itu. Bahkan pada akhir kesaksiannya dia mengatakan janjinya kepada maminya untuk menjadi orang yang baik seperti papinya. Tapi Alvin katakan tentu itu tidak mudah. Sebab itu Alvin katakan akan terus bersandar pada pertolongan Tuhan. Akan terus bersandar. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Alvin mengatakan orang tuanya pernah mengalami masa-masa sulit. Orang tuanya mengalami masa-masa sulit ketika berusaha, ketika mengongkosi dia sekolah untuk menggapai mimpinya, cita-citanya. Dan dia tahu bahwa orang tuanya bisa melewatinya karena Tuhan yang menguatkan mereka. Hanya karena Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, dari kesaksian Alvin ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Misalnya yang pertama, dari kesaksian dari cerita Alvin, kita bisa disadarkan betapa rentannya hidup manusia. Hidup manusia itu cuma dipinjamkan oleh Tuhan. Bisa diambil kapan saja. Seperti yang dialami oleh orang tua Alvin. Yang kedua, saudara-saudara, menurut saya,
pelajaran yang kita bisa ambil, kita bisa dapat, bahwa peranan orang tua sangat kuat di dalam pembentukan sikap iman. Pembentukan sikap juga sikap iman terhadap anak-anaknya. Seperti yang terjadi, yang ada di dalam diri Alvin. Kemudian saudara-saudara, berulang kali Alvin mengatakan dalam cerita itu bagaimana dia dibantu oleh orang-orang gereja, dari gereja di Halimun, GKI Halimun, maupun GKI Gading Indah, Pendeta Stira, dan juga dari Yayasan Pemakaman Tabita. Ya. Dari cerita ini, dari kesaksian ini, kita disadarkan juga adalah pentingnya hidup di dalam persekutuan di gereja Tuhan. Sebab lewat persekutuan di gereja Tuhan itu, saudara-saudara, kita mendapatkan pertolongan juga dari Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, di antara begitu banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kesaksian Alvin, saya ingin mengangkat satu hal yang menurut saya sangat kuat. Satu hal, saudara-saudara. Yaitu kesetiaan dan kokohnya percaya Alvin kepada Tuhan. Kesetiaan dan kokohnya percaya Alvin kepada Tuhan. Saudara-saudara, Alvin menurut saya seorang pemuda yang masih belia. Saya tidak terlalu belum tahu pasti umurnya berapa, tapi perkiraan saya masih di bawah umur 30. Masih sangat-sangat muda, saudara-saudara. Anak tunggal. Dan Alvin juga mengatakan dia dimanja oleh orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, dia sangat dewasa. Sangat dewasa di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Sekali lagi, sangat dewasa di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Menurut saya. Bagaimana bisa demikian, saudara-saudara? Bagaimana Alvin bisa bertumbuh dalam usia yang sangat muda, memiliki kedewasaan iman yang seperti itu, yang digambarkan di dalam kesaksian Alvin tadi. Yang pertama, saudara-saudara, menurut saya, sebab ia bertumbuh di dalam keluarga yang menanamkan iman Kristen. Bukan sekedar di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam hidup orang tuanya. Yang kemudian menjadi contoh, menjadi model bagi Alvin. Orang tua yang mau mengantar anaknya bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Untuk mau melayani di gereja Tuhan. Tentu saja itu, saudara-saudara. Bahwa iman kepada Kristus itu ada di dalam keluarga, bukan cuma sekadar kata-kata, tetapi hidup mereka. Dipraktekkan di dalam hidup keluarga. Diturunkan, ya, menjadi teladan bagi anak di dalam keluarga. Dan orang tua mengantar anak bertumbuh. Alvin bertumbuh karena Alvin bertumbuh di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, di dalam hidup pelayanannya. Tapi ada hal yang kedua juga, saudara-saudara, yang dilakukan Alvin. Sebab menurut saya, Alvin lebih memperhatikan hal-hal yang baik yang dia dan keluarganya alami. Yang Alvin temukan, hal-hal yang baik yang dia temukan, yang dia lihat selama orang tuanya masih hidup, ketika dia dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi juga ketika peristiwa yang berat itu terjadi. Ketika orang tuanya sakit dan kemudian meninggal. Alvin mengatakan apa, saudara-saudara? Untung ada rumah sakit yang mau menerima mami. Sebab pada waktu itu sulit sekali mencari rumah sakit. Untung ada rumah sakit yang mau menerima mami dan akhirnya juga mau merawat papi di situ.
Ada keluarga yang mau menolong ketika papi dan maminya itu harus dimakamkan. Sebab kita tahu saudara-saudara pada saat itu ketika COVID sedang mengganas, orang-orang begitu takut untuk keluar rumah. Ya, orang begitu takut untuk keluar rumah. Tetapi ada keluarga yang mau menolong. Ada gereja, ada teman-teman papi dan mami yang mau menolong mereka, mau menolong Alvin pada masa-masa sulit. Ya, pada saat-saat yang Alvin tidak bisa lakukan apa-apa karena dia juga dalam keadaan sakit. Dan ketika orang tuanya pada masa-masa sulit, pada waktu mereka mengembangkan usahanya, Alvin katakan, Tuhan tolong orang tuanya untuk sekolahin dia, untuk melewati masa-masa sulit. Hal-hal yang baik, saudara-saudara. Dan mungkin kalau saudara mendengarkan, saudara juga bisa tahu hal yang baik apa yang dia ungkapkan dalam kesaksian tadi. Saudara-saudara, apakah tidak ada hal yang buruk yang Alvin hadapi? Oh, ada. Mami dan papinya tidak dapat ICU. Mungkin kan kalau ada ICU, mereka bisa tertolong. Tetapi tidak ada ICU pada waktu mereka dalam keadaan parah. Namun, Alvin tidak melihat itu sebagai keburukan. Sebab Alvin mengembangkan pengertian di dalam dirinya. Waktu itu memang keadaan gawat. Sangat banyak orang yang membutuhkan perawatan khusus penanganan di ICU. Sebab itu wajar kalau mereka tidak mendapatkan tempat di situ. Coba saudara perhatikan. Orang-orang yang biasanya marah, kecewa, lari dari Tuhan. Apa yang biasanya mereka ungkapkan? Apa yang biasanya mereka ceritakan? Umumnya mereka mengulang-ulang hal-hal yang buruk. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman yang buruk yang mereka alami. Saudara-saudara, di dalam yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan, saudara-saudara, di sana kalau saudara punya kesempatan membaca, saudara bisa menemukan ya cerita bagaimana Tuhan lewat Musa memerintahkan orang Israel itu untuk taat kepada perintah Allah dan setia kepada Allah. Ya, dan dinyatakan di sana, apabila anak cucumu bertanya, katanya, kamu ceritakan kepada mereka waktu kamu ditolong oleh Tuhan keluar dari Mesir. Ceritakan perkara-perkara besar yang pernah kamu alami dari Tuhan. Ceritakan pengalaman-pengalaman besar. Hal-hal yang baik yang kamu alami dari Tuhan. Dan saudara-saudara, itulah yang menurut saya dilakukan oleh Alvin. Dia merekam hal-hal yang baik dan mengingat hal-hal yang baik sehingga dia kokoh. Dia bisa bersyukur. Dia tetap setia kepada Tuhan, saudara-saudara, kepada Allah. Ia mampu bersyukur dan setia kepada Allah, saudara-saudara. Alvin mampu kembali melayani ya di gereja Tuhan. Dia tidak undur. Saya masih ingat saudara-saudara, tidak lama setelah Alvin kehilangan orang tuanya, saudara-saudara, di gereja di GKI Gading Indah itu diadakan donor darah. Dan Alvin adalah salah satu orang pendonor yang datang. Ya, pada waktu itu karena kita sudah lama sekali tidak bertemu, ya, itu kira-kira pertengahan tahun 2021, sedangkan kita sejak tahun 2020 sudah tidak ketemu. Jadi postur agak-agak berubah, ya, sudah lama dia tidak jadi prokantor di gereja, saya tidak pernah melihat dia. Nah, pada waktu dia datang saya melayani, memberikan konsumsi. Kemudian ada teman yang membisikkan, ibu nggak kenal
Itu yang lagi berdiri makan di depan itu adalah Alvin yang kehilangan orang tuanya. Dan saya kaget, saudara-saudara. Ya, saya melihat Alvin sedang makan, ya kelihatannya dia lapar sekali. Dan kemudian saya berpikir, aduh, dia seorang diri di rumah. Mungkin dia dari malam dia belum makan ya, padahal dia mesti donor darah pagi ini. Saudara-saudara, dia datang untuk mendonorkan darahnya. Ya. Dan kemudian akhirnya saya melihat dia menjadi prokantor ketika kami sudah mulai mengadakan ibadah di gereja secara onsite. Dia tidak mundur dari pelayanan. Dia tidak mundur dari gereja Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan Alkitab, satu ayat yang kita baca tadi, Daud mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya, kata Daud. Saudara-saudara, apakah Daud tidak pernah mengalami masa-masa sulit? Oh, kita tahu dia mengalami liku-liku kehidupan yang luar biasa, saudara-saudara. Ada saat-saatnya dia senang, tetapi tidak jarang, saudara-saudara, dia hidup di dalam kesulitan, di dalam keterancaman, saudara-saudara. Namun berulang-ulang kali di dalam Mazmurnya, saudara-saudara, Daud mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Mengapa Daud mampu mengatakan begitu? Mengajak kepada pendengarnya, pendengar lagunya, mengajak kepada orang-orang lain untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan baik. Sebab Daud hanya mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia hanya mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ia mampu bersyukur dan setia kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya, saudara-saudara, setiap kita, saudara dan saya, saudara-saudara, pasti mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu, seperti Alvin, seperti Daud, marilah kita bersyukur dan setia kepadanya di dalam segala keadaan. Amin. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar.
Kami berterima kasih ya Bapa, sebab ada anak-anak Tuhan yang baik, yang mau berbagi kepada kami, seperti yang dilakukan Alvin pada pagi hari ini. Seperti juga yang dilakukan Daud bagi kami. Mampukanlah kami juga untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang kami alami setiap saat, sekecil apapun. Sehingga kami mampu bersyukur kepadamu. Dan dengan demikian kami dapat mengalami kelegaan di dalam hati kami. Kami mau menyerahkan Alvin di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Tekadnya untuk menjadi orang yang baik, seperti ayahnya, seperti ibunya. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan tolong dia, supaya sungguh-sungguh dia boleh berguna bagi banyak orang. Juga boleh menjadi saluran cinta kasih Tuhan. Jalan hidup kami masing-masing tidak selalu mudah Bapa, demikian juga dengan Alvin. Tetapi biarlah ketika dia boleh melewati masa yang lalu yang begitu berat, dengan terus berpaut kepadamu dan tetap memiliki iman yang teguh. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, itu boleh terus dia miliki dalam kehidupannya. Bapa kami mau bawa kepadamu pergumulan dari saudara-saudara kami. Mereka yang sakit, mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk terus mengasah pengharapan mereka kepada Tuhan. Boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan lewat keluarga dan sesamanya. Sehingga lewat apa yang mereka alami, cinta mereka, kasih mereka kepada Tuhan semakin teguh. Dan mereka bahkan boleh bersaksi tentang cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain yang juga sedang bergumul dengan keadaan mereka, keadaan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Bapak kami mau mengucap syukur. Karena walaupun keadaan sekarang masih begitu berat bagi kami. Bukan hanya karena ancaman penyakit, tetapi juga beban-beban ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin berat. Tapi biarlah Bapa, lewat firman-Mu, lewat pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan memeliharakan kami tetap dapat menempuh perjalanan kami dengan kuat, dengan percaya sungguh bahwa Engkau memberikan kepada kami apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Kami mau menyerahkan keluarga kami masing-masing. Biarlah Bapa, Engkau yang menjadi pemimpin keluarga kami. Bahkan Engkau boleh berdiam di dalam keluarga kami. Sehingga bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh menghadapi setiap pergumulan kami. Mencari kehendak Tuhan di dalam menjawab setiap pergumulan kami. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami, upaya-upaya dari pemerintah kami. Tuhan berkati kiranya pemimpin kami, aparat yang melakukan tugas pekerjaan dan pelayanannya di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan.
dimanapun gereja Tuhan berada, biarlah gereja boleh terus menjadi saksi Tuhan yang baik, yang memberikan kelegaan kepada banyak orang. Di tempat kami masing-masing berada, Bapa, biarlah kami juga boleh menjadi saksi-saksi bagi orang yang ada di sekitar kami. Sehingga bagi mereka yang putus harap, boleh dikembalikan semangatnya. Bagi mereka yang sedang kesepian, boleh mendapatkan teman. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, boleh mendapatkan pertolongan. Tuhan kiranya mau memakai kami di tempat kami masing-masing. Bapa kami berterima kasih. Karena pada saat ini, pada persekutuan doa ini, kami boleh mendapatkan banyak dari Tuhan. Lewat firman Tuhan dan lewat kesaksian dari Alvin. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjadi anak Tuhan yang setia dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan hari kami baik pada akhir minggu ini maupun pada hari-hari selanjutnya hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, maka kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Selamat menikmati akhir pekan, saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita semua.